Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMK Baitul Atiq yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil perikanan dengan materi penerapan prinsip mutu dan pengendalian mutu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi secara daring melalui video ini. Dan selanjutnya nanti pada akhir pembelajaran nanti akan saya sampaikan mengenai penugasan kelompok yang akan saya berikan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca umul kitab. Semoga nanti pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tak lupa kita membaca Fatihah juga, kita tujukan untuk orang tua kita, untuk keberkahan ilmu kita, dan untuk keberkahan dan kesehatan guru-guru kita semuanya, keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya adalah saya akan menyampaikan penerapan prinsip mutu dan pengendalian mutu ini dalam 4 bagian. Yang pertama adalah mengenai konsep mutu dan kualitas. Selanjutnya ada bagian faktor pengaruh mutu. Selanjutnya ada jenis kerusakan bahan perikanan dan ada pencegahan penurunan mutu. Nah, pada sesi pertama ini saya langsung saja akan menyampaikan konsep mutu dan kualitas produk perikanan. Nah, seperti yang kita lihat bersama bahwa mutu dan kualitas. Jadi mutu itu dari hasil perikanan merupakan kondisi atau karakteristik yang aman dikonsumsi. Ini adalah pengertian konsep yang penting yang harus kalian pahami dan kalian kalau bisa hafal saja tidak apa-apa. Nah, ini adalah konsep minimal dari mutu dan kualitas. Intinya adalah kata kunci yang perlu kalian pelajari dan kalian perlu pahami adalah aman untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya indikasi dari mutu yang baik adalah dilihat dari tingkat kesegarannya. Indikasi itu dilihat dari tingkat kesegarannya. Ikan dikatakan memiliki kesegaran yang maksimal apabila sifat karakteristiknya sama ketika dia hidup. Ya, karakteristiknya sama ketika dia hidup. Ikan hidup karakteristiknya bagaimana? Tekstur dagingnya bagaimana? Mata modelnya kecerahan bagaimana? Insang bagaimana? Dagingnya itu seperti apa? Itu kalau ketika mati, ketika sama dengan kondisi ketika dia hidup, maka itu dikatakan sangat-sangat segar. Nah, semakin jauh dari itu, maka akan semakin tidak segar. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi mutu. Jadi, faktor yang mempengaruhi mutu ini dibagi menjadi 2. Ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari bahan pangan itu sendiri. Dalam hal ini adalah ikan. Jadi ikan spesiesnya seperti apa? Kalau spesiesnya itu spesies yang bermutu baik, kualitasnya baik, maka tentu saja nanti akan lebih baik mutunya daripada ikan yang spesiesnya lebih rendah. Contoh, misalnya adalah ikan kakap. Ikan kakap tentu saja secara mutu, secara dan spesiesnya ini lebih baik daripada ikan nila misalnya. Nah, tentu saja harganya per kilo pun akan lebih mahal. Kualitas dagingnya lebih baik. Ya, rasanya lebih enak. Nah, ini adalah spesies, berarti spesies adalah faktor internal yang menentukan mutu dari pangan. Ada ukuran juga, kadang secara umum ukuran yang besar itu lebih baik. Nah, kenapa ukuran yang lebih besar itu lebih baik? Satu, bisa jadi umumnya
ikan yang besar itu pasti disiangi atau bahasa Jawanya dibedati. Nah, kalau ikan disiangi, dikeluarkan isi perutnya, maka ikan menjadi lebih bersih. Sedangkan ikan kecil itu umumnya tidak dibersihkan. Sangat sulit membersihkan ikan yang kecil, sehingga ikan kecil cenderung lebih cepat membusuk daripada ikan yang besar. Selanjutnya, ikan yang besar itu pH-nya lebih rendah daripada ikan kecil ketika sudah mati. Sehingga ikan dengan pH yang lebih rendah itu, maka pembusukannya nanti akan semakin lebih lama. Nah, ada jenis kelamin juga. Umumnya beberapa hewan itu untuk jenis kelamin betina itu biasanya mutunya lebih rendah biasanya. Tetapi ada juga mutu untuk betina lebih tinggi. Karena apa? Karena dia memiliki telurnya. Nah, diambil telurnya itulah kadang menjadikan ikan jenis betina itu lebih mahal. Bisa jadi seperti itu. Terus kemudian ada indukan. Kalau indukannya bagus, maka anak-anaknya juga bagus. Maka ini mempengaruhi dari mutu dari ikan tersebut. Kecacatan, ketika nanti biasanya kalau kita memelihara gurame ada ikan yang bungkuk, maka itu adalah ikan yang cacat. Harganya turun, kualitasnya rendah, dan rasanya tidak enak. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari lingkungannya. Nah, di luar lingkungannya, jadi di luar dari tubuhnya, lingkungan itulah yang lingkungan sekitarnya itulah yang menyebabkan mempengaruhi mutu dari ikan tersebut. Misalnya ikan yang dipelihara atau yang hidup jauh dari konsumen, maka secara umum mutunya itu akan lebih menjadikan jarak itu akan mempengaruhi mutunya. Karena jarak itu akan menjadikan waktu dari ikan menuju ke konsumen atau ikan dari laut menuju ke pabrik misalnya, nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Seperti kita ketahui, semakin lama ikan, maka semakin turun kualitasnya. Nah, selanjutnya adalah pakan. Nah, pakan dari ikan ini akan mempengaruhi dari mutunya. Jadi misalnya ikan yang diberi pelet nanti akan menghasilkan rasa yang agak terasa seperti pelet. Nah, berbeda dengan ikan yang hidup di dalam alam liar, nanti rasa ikannya lebih segar, lebih enak, dan seterusnya. Nah, untuk bandeng misalnya, bandeng ketika tambaknya itu terlalu banyak ganggang tertentu, maka rasa dari bandeng itu akan berubah menjadi rasa seperti lumpur, berbau tanah. Jadi ikan-ikan tawar biasanya juga umumnya begitu, ikan nila, ikan gurami ketika nanti kolamnya tidak bagus, maka rasanya nanti juga akan turun. Rasanya berbau tanah. Nah, ini biasanya harganya menjadi lebih turun juga. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi adalah lokasi budidaya, misalnya. Lokasi budidaya di mana? Kalau lokasinya itu ada di lokasi yang banyak pakan alaminya, biasanya kualitasnya lebih baik. Lokasi yang ternyata banyak pencemarannya, itu nanti mutu dari ikan tersebut akan turun. Selanjutnya ada keberadaan mikroorganisme parasit atau perusak. Nah, kalau lingkungannya buruk, biasanya organisme parasitnya di situ juga akan banyak. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi dari mutu adalah kandungan senyawa beracun dari ikan tersebut. Jadi ikan itu secara alami ini memiliki beberapa jenis ikan ini memiliki kandungan racun yang asli di dalam tubuhnya. Namanya racun ini jenisnya adalah biotoksin. Jadi biotoksin, bio itu adalah organik, toksin adalah racun. Berarti biotoksin itu adalah racun organik yang ada di dalam ikan. Kalau konteksnya adalah ikan. Nah, secara umum yang termasuk yang paling sering kita temui nanti adalah misalnya ikan fugu atau pufferfish poisoning. Nah, pufferfish poisoning ini adalah keracunan ikan fugu. Nah, ikan fugu secara umum atau ikan kembung ya. Jadi ikan yang ketika dikeluarkan dari laut nanti dia akan membesar berisi udara. Nah, itu adalah ikan fugu. Racun yang di dalam ikan fugu adalah jenis racun tetrodotoksin.
Jadi racun yang dikandung oleh jenis ikan, salah satunya adalah ikan fugu ini, yang mana dagingnya tidak beracun, yang beracun adalah bagian hatinya. Nah, organ dalamnya itu cenderungan beracun. Oleh karena itu, dalam mengolah ikan-ikan yang memiliki racun, diperlukan keahlian khusus. Dia harus berpengalaman tinggi, karena racun tetrodoksin adalah racun yang sangat-sangat keras. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah kandungan polutan. Nah, kandungan polutan ini akan mempengaruhi mutu dari ikan. Ikan yang hidup di perairan atau laut yang punya polusi tinggi dekat pabrik misalnya, atau di sungai-sungai yang dialiri oleh aliran pembuangan limbah dari pabrik, maka kualitasnya akan turun. Ini sudah jelas. Kerang, hati-hati anak-anak semuanya kalau mengkonsumsi kerang. Kerang itu sifatnya adalah biofilter. Dia adalah indikator pencemaran dari air. Untuk mengukur, kadangkala untuk mengukur kualitas air, dilihat dari kerangnya. Kalau kerangnya itu memiliki merkuri yang tinggi, maka laut itu adalah laut yang tercemar. Ketika kita memakan kerang, membuat kita dalam sedikit kerang itu kok membuat badan kita atau kepala kita menjadi pusing, maka ada indikasi kuat air atau laut di mana kerang itu hidup adalah laut yang tercemar. Nah, selanjutnya adalah pada subbab selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis kerusakan bahan perikanan. Kita tadi sudah mempelajari konsep mutu, kita sudah mempelajari faktor pengaruh yang mempengaruhi mutu ikan, kemudian kita akan mempelajari jenis kerusakan bahan perikanan. Yang pertama, jenis kerusakan bahan baku perikanan itu ada 3 jenis. Ada jenis kerusakan fisik mekanik, ada kerusakan kimia, ada kerusakan biologi. Maksudnya apa? Kerusakan fisik kimia itu adalah berkaitan dengan fisiknya. Bukan kandungannya, tapi fisiknya, penampakannya. Nah, sebelum kita bahas mengenai kerusakan fisik dan mekanik kimia dan biologi ini, perlu saya jelaskan untuk anak-anak semuanya, bahwa ikan yang mati itu pada dasarnya akan mengalami proses penurunan mutu secara alami. Nah, semua hewan yang mati pasti nanti akan mengalami penurunan mutu. Namanya saja mati. Nah, tahapan dalam proses penurunan mutu ini ada 3 tahap. Ada pre-rigor, ada rigor mortis, dan kemudian ada post-rigor mortis. Tolong ini dihafalkan dan dipahami, nanti kalian akan pelajari itu lebih lanjut. Pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor mortis. Kita analisa dari bahasanya dulu. Pre-rigor, pre itu adalah sebelum. Nah, semua kata pre atau pra itu artinya adalah sebelum. Pra sejarah artinya adalah sebelum adanya pencatatan sejarah. Nah, pre-rigor berarti sebelum dia rigor. Nah, sebelum dia rigor, kaku. Jadi ikan itu ketika dia mati, nanti dia akan mati lemes, masih seperti segar. Kemudian nanti pada tahap selanjutnya dia akan kaku, atau disebut dengan rigor mortis. Selanjutnya adalah post rigor. Post itu artinya secara bahasa adalah setelah. Post adalah setelah. Pre sebelum, post setelah. Jadi pre-rigor adalah sebelum kaku, rigor mortis adalah kaku, post-rigor mortis adalah setelah kaku. Nah, pada tahap rigor, pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor ini masih dikatakan segar. Ya, segar. Tetapi kalau sudah tahap post-rigor dan selanjutnya, terutama mulai dari post-rigor ini, maka sebenarnya ikan sudah mulai penurunan yang signifikan kualitasnya. Jadi nanti setelah ini kalian akan diminta untuk mempelajari tanda-tanda pre-rigor itu tandanya seperti apa, rigor mortis itu seperti apa, post rigor itu tandanya seperti apa, nanti akan dipelajari lebih lanjut. Untuk sekarang pahami dulu pre-rigor, rigor mortis, dan post rigor mortis, karena istilah ini akan sering-sering sekali untuk keluar.
Nah, pada tahap penurunan mutu akan kita bahas untuk kerusakan bahan baku perikanan, fisik mekanisnya. Nah, seperti apa? Jadi kerusakan fisik yang dialami oleh bahan pangan itu seringkali disebabkan oleh perlakuan fisik, misalnya terbanting, ya, tergencet, atau mungkin terluka, memar, dan seterusnya, terkena benda tajam, dan seterusnya. Tergencet, misalnya ketika ikan itu tertumpuk dalam jumlah yang sangat-sangat besar, maka ikan yang bawah nanti akan rusak, akan tergencet. Nah, memar misalnya, itu disebabkan karena terbanting. Nah, ikan yang memar itu misalnya ketika penangkapannya menggunakan metode pancing huhati. Jadi seperti yang bisa kalian lihat semuanya, ya, ini pemancingan ini adalah huhati, di mana ikan nanti akan terlempar ke atas dan kemudian jatuh ke kapal. Nah, pada beberapa kapal itu tidak dilapisi dengan jaring sehingga ikan nanti akan terkena kayu kapal dan menjadi memar. Bagian tubuh ikan yang memar itu nanti akan lebih mudah membusuk. Nah, untuk gambar ini misalnya, ini adalah mengangkat ikan tuna dari laut ke atas kapal. Nah, untuk mengangkat biasanya dalam jumlah kecil harus menggunakan kait. Nah, kait ini nanti akan membuat daging ikan tuna menjadi robek atau rusak. Nah, ini nanti akan bisa menurunkan kualitas dari ikan tersebut karena ikan yang luka itu akan membuka dan kemudian menjadi tempat masuk mikroorganisme untuk memasuki daging ikan. Dan juga harga jualnya nanti akan turun ketika ikan terlalu rusak secara fisik. Selanjutnya, setelah kita mempelajari kerusakan fisik mekanik, yang tadi kita sudah jelaskan, ada kerusakan misalnya memar, luka, kemudian terkena sayatan, terbanting, terpukul, dan seterusnya. Selanjutnya adalah jenis kerusakan bahan baku perikanan, itu ada kerusakan kimia. Kerusakan kimia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah autolisis, kemudian ada oksidasi, dan ada browning. Apa itu autolisis? Autolisis adalah proses perombakan sendiri, yaitu perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu tersebut, bahan pangan aslinya di dalam bahan pangan itu. Nah, ikan itu pada dasarnya banyak memiliki kandungan-kandungan yang bergizi, proteinnya banyak, lemaknya banyak, yang paling tinggi adalah protein. Sedangkan enzimnya itu juga banyak. Enzim-enzim yang dalam tubuh ikan itu ketika ikan mati maka akan merusak protein yang ada di dalam ikan dan kandungan zat-zat lain yang ada di dalam ikan. Nah, proses autolisis ini sejak ikan mati itu sudah mulai terjadi. Tapi yang paling parah adalah ketika fase post rigor mortis. Ketika ini, maka autolisis akan sangat berjalan cepat. Kemudian tandanya ketika daging kita pencet, itu sudah tidak elastis. Artinya ketika kita pencet dagingnya tidak mau kembali ke bentuk semula. Daging ikan menjadi cekung. Itu adalah salah satu tanda dari autolisis dalam tahapan post rigor mortis. Selanjutnya ada kerusakan kimiawi. Nah, kerusakan kimiawi ini yang selanjutnya adalah kerusakan kimiawi oksidasi. Yang awal autolisis tadi lebih banyak kerusakan protein. Nah, yang selanjutnya ini adalah kerusakan karena oksidasi. Oksidasi itu adalah berkaitan dengan lemak. Jadi ikan ini banyak lemaknya. Sebenarnya lemaknya adalah sangat bagus karena lemak tak jenuh. Nah, berbeda dengan lemak-lemak atau mungkin minyak-minyak dari hewan, sapi, kambing, dan seterusnya, itu adalah lemak jenuh yang bisa berbahaya bagi tubuh dalam jumlah besar. Kalau lemak tak jenuh ini relatif lebih aman dan lebih baik kualitasnya. Karena ini adalah lemak tak jenuh, maka lebih mudah teroksidasi. Jadi ketika lemak atau minyak terkena udara bebas, tersentuh dengan oksigen, ya, udara,
maka dia nanti akan menjadi ada proses oksidasi situ. Nah, kemudian akan muncul senyawa peroksida. Nah, selanjutnya nanti pada bab-bab selanjutnya nanti akan kita bahas khusus mengenai ini, tapi tidak dalam materi ini. Selanjutnya adalah setelah kita pelajari kerusakan kimiawi autolisis atau kemudian ada oksidasi, kemudian ada selanjutnya adalah browning. Autolisis, oksidasi, browning. Mohon diingat-ingat, kerusakan kimiawi ada autolisis, oksidasi, dan browning. Browning apa? Browning itu tadi sudah dibahas, autolisis lebih berkaitan pada protein. Kemudian apalagi? Untuk oksidasi itu lebih berkaitan dengan lemak. Untuk browning ini lebih berkaitan dengan karbohidrat. Loh, apakah ikan punya karbohidrat? Punya, tapi tidak terlalu banyak. Sedangkan kerang itu lebih banyak kandungan karbohidratnya. Nah, terus bagaimana browning dalam ikan? Sebenarnya browning dalam ikan itu lebih cenderung ketika kita mengolah ikan menjadi produk-produk yang menggunakan bahan tambahan utama seperti tepung, pati, dan semacamnya yang itu bahan dasarnya adalah karbohidrat. Nah, contoh misalnya tepung itu warnanya putih, daging ikan yang baik itu warnanya adalah putih. Nah, ketika tepung putih digabung dengan daging ikan yang putih, harusnya baksonya berwarna putih. Tetapi ketika salah kita dalam mengolah bakso ikan, maka yang terjadi bakso ikan bukan berwarna putih bersih, tapi berwarna kecoklatan. Nah, kenapa bisa itu kecoklatan? Karena ada salah mungkin dalam penanganan suhu. Suhunya, pemanasannya terlalu tinggi. Ini bisa menyebabkan reaksi Maillard. Nah, seluruh reaksi dari karbohidrat yang menyebabkan warnanya menjadi coklat pada dasarnya itu adalah reaksi Maillard. Apakah itu buruk? Kalau untuk bakso ikan, buruk. Tapi untuk produk-produk yang lain, misalnya roti dan lain, dan biskuit, itu warna browning, kecoklatan, Maillard itu kadang juga diharapkan. Nah, tidak tentu, tetapi seringkali pada dasarnya browning itu adalah kerusakan. Nah, kerusakan itu sendiri sebenarnya bisa diharapkan, bisa juga tidak diharapkan, tergantung produk yang mau kita buat apa. Nah, selain pada ikan, itu sebenarnya kalau kita ingin mengamati browning, kita bisa mengamati browning pada buah-buahan. Misalnya apel. Apel ketika kita gigit dan kita biarkan di udara terbuka, di luar, maka bekas gigitan kita nanti akan berwarna coklat yang ada di dalam, yang ada di permukaan apel itu. Apelnya menjadi berwarna coklat. Nah, coklat itu apa? Itu adalah reaksi browning, pencoklatan. Nah, ini salah satu contoh browning yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, dalam kita mengolah produk perikanan, usahakan kita kalau ingin menjadi warnanya coklat, ya berarti kita menggunakan efek browning ini sebagai hal yang perlu kita lakukan. Tetapi untuk produk-produk tertentu, maka reaksi kerusakan browning ini harusnya kita hindari. Nah, kita sudah membahas kerusakan kimiawi. Selanjutnya ada kerusakan fisik, kimia, dan sekarang kita membahas kerusakan biologi. Nah, kerusakan biologi ini pada dasarnya secara umum itu ada dua contoh lah paling tidak. Yang pertama ada yang namanya burst belly. Burst belly, burst itu adalah meledak, belly adalah perut. Nah, apa burst belly itu? Semua hewan ketika dia sudah mati pada waktu-waktu atau jangka waktu tertentu ketika dibiarkan, maka perutnya nanti akan membesar dan kemudian akan meledak. Semua hewan nanti akan seperti itu, termasuk ikan. Nah, bagaimana sebenarnya kok bisa seperti itu? Jadi begini, ikan itu atau semua hewan, ya termasuk manusia juga, itu ketika kita hidup pasti di dalam perutnya ada makanan yang sudah kita makan. Secara umumnya seperti itu ada. Nah, makanan yang ada di dalam perut itu
pada dasarnya mengandung bakteri karena perut ikan, perut hewan itu memiliki bakteri alami yang ada di dalam perut untuk membantu pencernaan. Selain ada bakterinya, juga ada enzim di dalam perut yang membantu pencernaan. Nah, ketika sudah mati, maka mikroba yang di dalam perut itu menjadi tidak terkontrol. Jumlahnya akan semakin besar, enzimnya juga akan membantu merusak makanan yang ada di dalam perut. Pada tahap selanjutnya yang dirusak tidak hanya perut lagi, tidak hanya makanan, tapi juga dinding perutnya. Nah, bakteri dan enzim itu seringkali nanti akan menggerogoti atau merusak bagian dalam dari lambung, kemudian akan membesar, menghasilkan gas, dan kemudian menggerogoti dindingnya, dan lama-lama dindingnya akan tidak kuat dan menjadi pecah. Nah, ini adalah namanya brush belly. Kalau sudah kerusakan brush belly ini, maka pada dasarnya ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi, dibuang saja. Karena ini sudah pada tahap-tahap yang sangat-sangat lama. Selanjutnya, selain ada brush belly, ada aktivitas mikroba yang lain. Nah, aktivitas mikroba ini ada dua jenis, mikroba patogen dan mikroba pembusu. Ini adalah dua hal yang perlu kalian pahami dan dihafalkan saja. Patogen dan pembusu. Apa bedanya? Patogen itu lebih pada menyebabkan sakit untuk yang mengkonsumsi. Secara umum seperti itu. Pembusu ini adalah bakteri yang berperan besar dalam pembusukan ikan atau bahan pangan. Nah, ini dua hal ini dipahami, paling tidak beberapa nama bakteri di bawah ini perlu kalian hafal. Karena pada tahapan pelajaran selanjutnya, nanti akan sangat-sangat sering kalian temui nama-nama bakteri-bakteri yang seperti ini. Nah, untuk bakteri pembusu ini sebenarnya ada sangat banyak sekali jenisnya. Tetapi yang perlu saya sampaikan yang sering umum cukup dikenal dan sering keluar dalam materi, contohnya adalah Pseudomonas, kemudian ada Lactobacillus, ada Micrococcus, ada Bacillus, ada Staphylococcus. Hafalkan saja semuanya. Bagaimana ini bakterinya? Nanti setelah ini nanti akan kalian pahami sendiri. Nah, tapi kan saya kasih beberapa hal, misalnya Lactobacillus. Lactobacillus itu ada di dalam tubuh manusia banyak. Nah, termasuk Lactobacillus itu ketika kita membeli susu fermentasi yang ada di market, contohnya Yakult itu misalnya, itu adalah susu yang mengandung Lactobacillus. Dalam jumlah tertentu itu membantu pencernaan. Tetapi dalam jumlah besar tidak terkontrol maka akan membantu dalam membusukkan ikan. Selanjutnya ada bakteri patogen. Bakteri patogen ini adalah bakteri yang menyerang. Bakteri yang cenderung menyerang orang yang mengkonsumsi ini. Nah, bakteri pembusu juga menyerang, tapi bakteri patogen ini lebih cenderung bukan membusukkan, membantu dalam pembusukan ikan, tapi berbahaya ketika ini dikonsumsi. Nah, seperti Escherichia coli, kemudian ada kolera, ada salmonella, Clostridium botulinum, ada Staphylococcus. Pada dasarnya adalah bakteri-bakteri ini yang menyebabkan E. coli, ini yang menyebabkan sakit perut. Kemudian Vibrio cholera, ini yang menyebabkan penyakit kolera. Ada salmonella, ini yang menyebabkan sakit perut juga. Ada Clostridium botulinum, ini yang menyebabkan kalau saudaranya namanya Clostridium tetanii yang menyebabkan penyakit tetanus pada manusia. Nah, kita sering mendengar orang terkena tetanus, itu adalah penyebabnya adalah saudaranya ini, Clostridium botulinum ini. Clostridium botulinum ini dihafalkan saja, karena nanti pada bab-bab pada pengalengan, nama ini akan sering sekali muncul. Kemudian ada Staphylococcus aureus juga. Nah, ini adalah jenis kerusakan atau mikroba-mikroba yang membantu dalam perusakan, bukan membantu, menyebabkan kerusakan pada ikan. Nah, baik. Selanjutnya kita sudah tadi membahas mengenai konsep mutu, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, ada jenis kerusakan ikan, kemudian ada yang keempat adalah pencegahan penurunan mutu. Nah, ini penting kita pelajari sebagai usaha kita untuk menjaga mutu dari bahan baku kita. Yang perlu kita lakukan pertama adalah,
ada banyak hal sekali sebenarnya cara-cara atau langkah-langkah prinsip-prinsip untuk melakukan pencegahan penurunan mutu. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Mutu ikan itu ikan segar ya bahan baku ikan maksudnya. Itu mutunya tidak bisa dinaikkan. Ya, mutunya tidak bisa dinaikkan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempertahankan mutu sesegar mungkin. Ikan yang sudah menjadi lebih busuk itu tidak bisa disegarkan lagi karena itu proses pembusukan itu tidak bisa berjalan berbalik. Jadi busuk itu akan prosesnya akan semakin cepat ketika pada tertentu tidak bisa kembalikan lagi, tidak bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencegah penurunan mutu. Caranya apa? Pre-cooling. Pre-cooling itu pendinginan awal. Nah, ini biasanya sebelum ikan masuk dalam freezer, mesin pembeku ikan, ya untuk perusahaan-perusahaan besar itu di pre-cooling dulu biar nanti tidak kaget masuk di dalam kulkas. Suhunya nanti bisa disesuaikan. Selanjutnya caranya adalah penanganan yang steril. Dalam menangani ikan, usahakan alat-alat, ya tangan kita dan seterusnya bahan-bahan yang kita masukkan itu dalam kondisi yang steril. Steril dalam artian bersih. Tidak berarti steril yang sangat-sangat steril, tidak. Nah, usahakan yang bersih, tidak bersentuh dengan tanah, beratas di atas meja, jangan sampai besi-besinya yang kita pakai, pisau-pisaunya berkarat, seperti itu. Selain penanganan yang steril, ada pencucian bahan pangan. Nah, pencucian bahan pangan ini harus sering kita lakukan untuk perikanan. Karena ikan itu adalah banyak sekali penyakit-penyakit atau bakteri yang di situ. Paling banyak itu adalah di insang, sisik, dan perut. Maka bagian-bagian itu harus sering dibersihkan. Selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan itu adalah pembuangan bagian-bagian tidak diperlukan. Misalnya organ dalam, perut, ya. Terus kemudian insang. Insang itu seringkali tidak diperlukan. Nah, sirip. Nah, pada ikan-ikan tertentu siripnya itu dibuang. Ikan-ikan tertentu siripnya dipertahankan. Kemudian ada branching. Branching itu pemanasan awal. Nanti di perusahaan besar biasanya diperlukan adanya branching sebelum dipanaskan pada suhu tertentu. Nah, ini kan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya ada pemfiletan. Pemfiletan nanti ada selanjutnya nanti ada khusus pembahasan masalah pemfiletan. Kemudian ada pemisahan daging dari tulang atau yang bisa disebut dengan surimi. Selanjutnya ada sortasi dan grading. Nah, ini adalah materi-materi yang kita pelajari dalam penerapan prinsip mutu dan pengendalian mutu. Saya harap semuanya dari siswa benar-benar mempelajari, merangkum dari materi ini, tulis kolom komentar nama kalian, ya, kemudian tulis juga rangkuman yang kalian tulis dari materi ini. Dirangkum saja sebisanya, secara umum garis besarnya seperti apa, ditulis di dalam kolom komentar. Saya bisa mengetahui keaktifan kalian dari kolom komentar itu. Selanjutnya, penugasan yang perlu saya sampaikan adalah penugasan yang pertama adalah dibagi, kalian nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nama-namanya sudah saya bagikan di dalam grup WA. Masing-masing kelompok itu, kelompok 1 nanti akan membuka link yang sudah saya kasihkan. Kelompok 1 membuka link pertama di YouTube, pelajari itu, ya, pelajari itu. Kelompok 2 juga seperti itu, nanti membuka link YouTube khusus untuk kelompok 2, kelompok 3 juga seperti itu. Pelajari itu dari masing-masing video itu, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, pelajari, ya, review ulang. Nah, tugasnya adalah tambahkan materi yang kurang di situ. Untuk bab dia membahas masalah video itu membahas masalah apa? Tambahkan materi-materi sehingga materinya menjadi lebih baik dan komplit. Nah, materi itu sudah bagus, yang ada video itu sudah bagus. Tapi saya harap kalian juga menggali informasi dari luar, gali lagi dari buku modul, gali lagi dari internet yang kredibel, ya. Harus dari internet, harus yang kredibel, jangan yang tidak kredibel. Nanti susun ulang menjadi sebuah materi, yang materi itu nanti akan kalian presentasikan lagi pada pertemuan luring di jam, waktu, dan kelas yang sudah saya jadwalkan. Selain mempresentasikan itu, mereview itu, video itu,
tolong bandingkan juga video itu, bandingkan dengan keadaan lingkungan kita. Nah, untuk misalnya contohnya adalah pada kelompok 3. Kelompok 3 membahas masalah penanganan ikan pada penangkapan di atas kapal. Nah, bandingkan dengan penanganan ikan yang di kolam misalnya gitu. Ketika ikan dari kolam itu dipanen, penanganannya seperti apa? Sama tidak dengan penanganan ikan yang ada di kapal. Nah, penanganan untuk pengendalian mutunya bagaimana? Nah, itu dibahas juga di situ, dibandingkan. Nah, semoga bisa mengerjakan tugas. Saya mohon semuanya bisa bekerja sama di kelompoknya masing-masing, saling mendukung, saling belajar, dan saling mensupport satu sama lain. Semoga bisa mengerjakan tugas dengan baik dan memahami materi yang saya sampaikan. Untuk penutup, kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pembelajaran ini menjadi manfaat bagi keluarga kita dan khususnya bagi dunia perikanan dan pengelolaan pangan di tanah air. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.